Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Pemilu. Saya Maido Pelfrina, Saudara. Bangsa Indonesia akan segera menggelar pesta demokrasi. Para calon wakil rakyat pun mencoba peruntungan untuk menggayat hati warga dengan memampang baliho dan juga poster untuk menghiasi beragam sudut kota. Nah, lantas bagaimana aturan soal alat peraga kampanye yang sebenarnya? Berikut kita simak laporan dari jurnalis Kompas TV, Desi Fiftina, berikut ini. Selamat datang di masa kampanye pemilu 2024, di mana banyak bendera, baliho, dan poster partai menghias sudut kota, hingga peserta pemilu yang turun langsung menemui pemilik suara. Sebenarnya kampanye sah-sah saja, tapi sejauh mana sih aturan dan batasannya? Kita bahas dulu yuk, apa itu kampanye? Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Di pemilu 2024, KPU telah menetapkan masa kampanye diselenggarakan mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, kampanye harus diselenggarakan berdasarkan prinsip, yaitu jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Lalu apa aja sih metode dan sarana kampanye pemilu? Metode kampanye ada bermacam-macam, seperti pertemuan terbatas dan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, pemanfaatan media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, sampai media daring, kemudian rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai cara tentu diupayakan untuk meraih suara, namun ada aturan yang tidak boleh dilanggar peserta pemilu, diantaranya adalah dilarang mempersoalkan dasar negara, apalagi membahayakan keutuhan NKRI, menghina dan bermuatan sara, menghasut serta mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengandung unsur kekerasan, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan, menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain milik peserta pemilu yang bersangkutan, serta menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu. Nah, jika Anda menemukan pelanggaran di masa kampanye, jangan ragu untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kampanye memang jadi momen yang tepat bagi peserta pemilu dan pemilih untuk saling mengenal. Bagi pemilih, manfaatkan masa kampanye sebagai bekal untuk memilih calon yang tepat di 14 Februari nanti. Untuk para calon yang berkontestasi dan unjuk diri, jangan sampai kampanye jadi ajang tipu-tipu para pemilih hanya karena kamu pandai nyepik.